Avinash Kamalar Dixit adalah seorang ekonom yang terkenal di bidang teori permainan dan ekonomi internasional. Lahir pada 6 Agustus 1944 di Mumbai, India, Dixit menyelesaikan pendidikan awalnya di Mumbai sebelum melanjutkan studi ke luar negeri. Dia meraih gelar sarjana teknik di Universitas Bombay dan kemudian meraih gelar PhD dalam ekonomi pada tahun 1968. Dixit telah menjadi profesor di beberapa universitas terkemuka, termasuk University of California, Berkeley, dan Princeton University. Selama karir akademiknya, dia banyak berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi, terkhususnya di bidang teori perdagangan internasional dan teori permainan. Dia juga merupakan penulis dan rekan penulis sejumlah buku dan makalah berpengaruh di bidang ekonomi. Teori perdagangan Avinash Dixit. Teori perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Avinash Dixit berfokus pada bagaimana negara-negara berinteraksi dalam perdagangan global dan bagaimana kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi ekonomi nasional dan internasional. Beberapa kontribusi utamanya dalam teori perdagangan meliputi: yang pertama, model keunggulan komparatif. Dixit mengembangkan model keunggulan komparatif yang memperhitungkan biaya transaksi dan faktor-faktor produksi yang berbeda antar negara. Model ini menunjukkan bagaimana negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan memfokuskan pada produksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah relatif terhadap negara lain. Yang kedua, teori perdagangan baru. Bersama dengan Paul Krugman, Dixit mengembangkan teori perdagangan baru yang memperkenalkan elemen skala ekonomi dan preferensi untuk keragaman produk ke dalam analisis perdagangan internasional. Ini menjelaskan mengapa negara-negara dengan ukuran ekonomi yang serupa dapat terlibat dalam perdagangan yang signifikan dan mengapa perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan diversifikasi produk. Yang ketiga, kebijakan perdagangan strategis. Dixit juga mengeksplorasi kebijakan perdagangan strategis di mana pemerintah dapat menggunakan tarif dan subsidi untuk mempengaruhi hasil perdagangan internasional. Dia menunjukkan bagaimana kebijakan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, meskipun juga dapat menyebabkan perang dagang dan ketidakseimbangan ekonomi global. Yang kedua, teori permainan Avinash Dixit. Teori permainan adalah salah satu bidang di mana Avinash Dixit telah memberikan kontribusi besar. Teori permainan mempelajari interaksi strategis antara agen-agen rasional yang berusaha memaksimalkan hasil mereka dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian dan ketergantungan timbal balik. Beberapa konsep kunci dalam teori permainan yang dikembangkan oleh Dixit meliputi: yang pertama, permainan non-kooperatif. Dixit menganalisis permainan di mana setiap pemain berusaha memaksimalkan utilitas mereka tanpa kerjasama dengan pemain lain. Dia memperkenalkan konsep keseimbangan Nash di mana tidak ada pemain yang meningkatkan hasil mereka dengan mengubah strategi mereka secara sepihak. Yang kedua, komitmen dan kredibilitas. Dixit juga meneliti peran komitmen dan kredibilitas dalam interaksi strategis. Dia menunjukkan bagaimana pemain dapat menggunakan ancaman dan janji yang kredibel untuk mempengaruhi tindakan pemain lain dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, teori pemain berulang.
Dalam permainan berulang, pemain berinteraksi beberapa kali, dan hasil dari satu periode dapat mempengaruhi keputusan di periode berikutnya. Dixit mengembangkan model yang menunjukkan bagaimana kerjasama dapat dipertahankan dalam permainan berulang melalui ancaman balasan dan strategi penghargaan. Yang keempat, permainan dengan informasi tidak sempurna. Dixit juga mengkaji permainan di mana pemain tidak memiliki informasi lengkap tentang tindakan atau preferensi pemain lain. Dia mengembangkan teknik analisis untuk situasi ini dan menunjukkan bagaimana pemain dapat membuat keputusan optimal berdasarkan informasi yang tersedia. Karya-karya terkenal. Beberapa buku terkenal yang ditulis oleh Avinash Dixit meliputi yang pertama Theory of International Trade, yang kedua Games of Strategy bersama dengan Susan Scott dan David Reilly, yang ketiga The Art of Strategy. Buku-buku ini memberikan pengantar yang mendalam dan komprehensif tentang teori perdagangan dan teori permainan, serta aplikasi praktis dari konsep-konsep tersebut dalam analisis ekonomi dan pengambilan keputusan strategi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai The Theory of International Trade oleh Avinash Dixit. Nah, buku ini yang ditulis oleh Avinash Dixit dan Victor Norman adalah salah satu karya penting dalam ekonomi internasional. Diterbitkan pada tahun 1980, buku ini memberikan analisis mendalam tentang teori perdagangan internasional menggunakan pendekatan equilibrium umum ganda. Pendekatan equilibrium umum ganda. Pendekatan equilibrium umum ganda yang digunakan oleh Dixit dan Norman berfokus pada penggunaan fungsi biaya dan fungsi utilitas dalam analisis perdagangan. Ini merupakan metode yang berbeda dari pendekatan tradisional yang biasanya menggunakan kurva penawaran dan permintaan. Beberapa aspek kunci dari pendekatan ini adalah yang pertama, fungsi biaya. Dalam analisis ini, fungsi biaya digunakan untuk menggambarkan bagaimana biaya produksi berubah dengan tingkat output dan input. Ini membantu dalam memahami bagaimana negara memutuskan alokasi sumber daya mereka dalam produksi berbagai barang. Yang kedua, fungsi utilitas. Fungsi utilitas digunakan untuk menggambarkan preferensi konsumen di negara yang berbeda. Dengan menganalisis bagaimana utilitas konsumen berubah dengan konsumsi berbagai barang, dapat dipahami bagaimana pola perdagangan internasional berbentuk berdasarkan preferensi konsumen. Yang ketiga, equilibrium umum. Pendekatan ini menggunakan model equilibrium umum yang memperhitungkan interaksi antara pasar barang, faktor produksi, dan keseimbangan internasional. Ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana perubahan dalam kebijakan perdagangan, teknologi, atau preferensi konsumen dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Teori perdagangan Avinash Dixit, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan strategis, memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah dapat menggunakan kebijakan perdagangan untuk mempengaruhi hasil ekonomi global. Berikut adalah contoh kasus negara yang menggunakan kebijakan perdagangan strategis yang sesuai dengan teori Dixit. Ada contoh kasus kebijakan perdagangan Tiongkok di industri teknologi. Latar belakang Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir.
Sebagian besar didorong oleh kebijakan perdagangan yang strategis. Salah satu sektor utama yang telah menjadi fokus kebijakan perdagangan Tiongkok adalah industri teknologi tinggi, termasuk produksi semikonduktor, elektronik, dan teknologi informasi. Kebijakan perdagangan strategis. Yang pertama, subsidi dan insentif. Pemerintah Tiongkok telah memberikan subsidi yang pertama, subsidi dan insentif. Pemerintah Tiongkok telah memberikan subsidi dan insentif besar-besaran kepada perusahaan teknologi domestik. Subsidi ini mencakup bantuan keuangan langsung, insentif pajak, dan akses ke lahan serta infrastruktur dengan harga rendah. Kebijakan ini dirancang untuk membantu perusahaan teknologi Tiongkok mengurangi biaya produksi dan bersaing di pasar global. Yang kedua, tarif dan pembatasan impor. Tiongkok juga telah menerapkan tarif dan pembatasan impor pada produk teknologi tertentu. Ini tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari pesaing asing dan memberikan waktu bagi perusahaan domestik untuk mengembangkan kapabilitas teknologi mereka.